kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu bagi kami, atas segala kebaikan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sampaikan hal-hal yang penting, sampaikan berita sukacita itu, sampaikan berita sorga itu kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti, kami lakukan, dan kami akhirnya diberkati. Terima kasih, kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Baik, puji Tuhan. Maaf saya lepas masker saja ya, kita cukup jauh. Salam. Iya. Sudah cukup lama saya tidak ada di sini. Hari ini kita jumpa lagi dan puji Tuhan semua sehat-sehat. Ya, itu semua tentu karena kemurahan Tuhan. Ya. Gereja di sini saya lihat betul-betul protokolnya cukup ketat. Duduknya, jaraknya cukup berjauhan. Ya, puji Tuhan. Tempat kami ya berjauhan, tapi tidak seberapa jarak seperti ini. Selama ini kami cukup juga jaga protokol dan sampai hari ini kebaktian tetap jalan sampai hari ini. Tidak ada satu jemaat yang mati juga karena corona, tidak ada. Tidak ada, benar. Selama corona dari awal sampai akhir kami tidak pernah libur kebaktian. Tidak ada juga yang mati itu, tidak ada juga yang terinfeksi itu. Semua sehat-sehat. Tidak usah tiru ini ya, kalau tidak nekat. Ya, kalau tidak nekat jangan. Oke, baik, puji Tuhan, kita akan baca satu ayat. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Saya akan baca buat kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Titik goal atau finish dari hidup beragama, tujuan, sasaran terakhir harusnya sorga. Harus terjadi sampai kita jumpa dengan Dia.
Sampai akhirnya betul-betul kita diakui, benar-benar kita menjadi mempelai sorga, bersanding dengan Dia di sana. Itu tujuan kita jadi umat Tuhan. Tujuan kita menjadi orang beragama. Tentunya. Semua orang beragama mengaku pasti masuk sorga kan? Semua. Agama apapun, termasuk keharingan, termasuk kebatinan. Tentu dia pasti berpikir tidak mungkin dia kepengen masuk neraka, tidak mungkin. Dia pasti punya keinginan pada akhirnya dia jumpa Tuhan di sana. Tapi banyak orang ternyata tidak mengerti. Yang penting dia jadi orang beragama. Saya mau bilang kepada kita, termasuk orang Kristen sekalipun, hidup tanpa kekudusan, kekristenan kita pun tidak akan jadi jaminan untuk berjumpa Tuhan. Saya ulang. Hidup tanpa kekudusan, kekristenan kita pun tidak akan menjadi jaminan untuk kita masuk surga. Hidup tanpa kekudusan, sekalipun setia di dalam pelayanan, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Tidak bisa. Firman Tuhan jelas, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akhirnya akan melihat Tuhan. Tidak akan. Termasuk pelayanan, termasuk nilai-nilai kekristenan kita, hidup keagamaan kita selama ini cukup panjang. Ada yang jadi Kristen sejak lahir sampai sudah oma-opa. Tapi kalau tanpa kekudusan, Alkitab mencatat tidak akan masuk surga. Udah capek pagi-pagi, udah sampai di sini lewati macet, ternyata tidak masuk surga. Mau ngapain? Bapak Saudara, dalam sebuah ibadah yang seperti ini, saya satu ketika udah berapa kali ya diundang khotbah di Betani, saya bilang sama mereka, musik yang begitu mewah dengan pemain yang begitu hebat-hebat, kalau sampai di dalam ibadah tidak merasakan hadirat Tuhan, itu bukan ibadah. Itu pesta rohani namanya. Itu kegiatan rohani. Esensi dari sebuah ibadah adalah terjadi perjumpaan roh manusia dengan roh Allah. Sehingga tadi dia datang dengan beban, dia pulang ada kelepasan. Yang datang dengan sakit penyakit, pulang sembuh. Yang datang dengan berbagai persoalan, kekhawatiran dan ketakutan, dia pulang ada kemenangan terjadi. Bukan datang dengan beban, pulang tanpa beban. Tempat ibadah di dalamnya harus sampai terjadi perjumpaan di dalamnya. Semewah apapun gedungnya, seahlinya pemain musik seperti apapun, tapi kalau sampai Allah tidak hadir di dalam ibadah itu, percuma. Kita keluarkan biaya begitu banyak untuk melengkapi tempat ibadah, tapi tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Abraham jumpa dengan Tuhan di ruang AC, di padang. Saya tadi malam baca beberapa ayat, tempat Musa waktu berjumpa dengan Allah, dan Allah bilang, jangan sekali lagi engkau maju, karena itu adalah tempat hadirat Allah. Semak-semak. Semak-semak. Allah hadir di sana, di semak-semak. Tempat waktu di atas bukit Allah berjumpa dengan dia, semak-semak, duri-duri. Kita syukur-syukur ruangan udah AC, tidur juga kau ini. Emosi juga lama-lama. Iya. Pulang-pulang dia bilang, ibadah apa itu? Tidak ada khotbah. Bukan tidak ada khotbah, lu yang tidur. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekudusan merupakan standar kehidupan beragama yang sesungguhnya. Kalau kita tidak memiliki, tidak mencapai hidup kekudusan yang sesungguhnya, beragama seperti apapun tidak akan jadi jaminan.
Tidak akan jadi jaminan. Saya satu ketika dalam sebuah forum di Surabaya Utara, pembicaranya kami 4 orang, 1 dari Polres, 1 dari Polsek, 1 dari Ketua MUI Surabaya Utara, 1 saya. Saya pembicara paling terakhir. Temanya membangun hubungan TNI Polri dan dengan masyarakat. Selesai saya ngomong, Ketua FPI Surabaya Utara menyampaikan pertanyaan. Dia bilang mau tanya. Tanya yang mana? Moderatornya nanya. Mau nanya yang mana? Yang mau nanya yang Kristen. Apa pertanyaannya? Kenapa orang Kristen ibadahnya di rumah-rumah? Saya baru mau jawab, Bin Masnya Polres tendang saya dari bawah. Bang, sikat aja bang, urusannya belakang. Saya pikir, ini bolo ini. Saya baru mau jawab, Ketua Ansor yang berdiri, udah bang, biar saya yang jawab. Berdiri dia bilang, lu kalau nanya orang, mikir-mikir kau. Lu pikir surga lu udah kapling sama mak lu? Mereka juga pingin masuk surga. Dia ibadah di rumah lu nggak mau, lapangan tambah lu nggak mau. Terus dia mau di mana? Negara ini bukan lu punya mak lu sendiri, dia bilang. Dia bilang, oh iya bang, maaf bang. Keluar dia salaman sama saya. Kami bangga punya anak muda seperti ini. Dari dulu lu juga udah pernah main di rumah, ribut melulu kau ini. Iya bang, maaf bang, nanti lain kali saya main di rumah. Sampai mati ndak main-main juga di rumah. Corona dia kemarin. Saya mau bilang mampus, takut berdosa juga saya kan. Oke, lupakan itu dulu. Bapak Saudara perhatikan baik-baik. Standar kehidupan untuk mencapai sorga bukan sekedar hanya kita percaya. Alam mengerjakan, mengaruniakan keselamatan itu kepada kita. Tapi tugas tanggung jawab umat Tuhan adalah jaga kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak akan berjumpa dengan Dia. Lamanya kita jadi orang beragama, termasuk orang Kristen, tapi hidup tanpa kekudusan tidak akan pernah mencapai surga. Tidak. Saya ikuti kesaksian seorang mantan panglima agama gereja setan. Salah satu mereka datang ibadah begini, yang pimpin mereka itu dapat gaji. Seminggu mereka 4 kali pertemuan. 1 kali pertemuan yang bawa rombongan dapat 1.500.000. Kalau ada yang sakit, mereka kumpul duit. Mereka melakukan kasih yang lebih. Satu yang mereka tidak mau adalah mereka tidak mau memuji Tuhan. Itu aja yang mereka lakukan. Lalu mereka dapat duit dari mana untuk mendukung biaya operasional mereka? Dengar baik-baik, kita semua. 86, sekian persen itu dana mereka dari film porno. Banyak kan orang gereja juga doyan nonton. Sambil nonton berbahasa roh, puji Tuhan. Dana yang ketika Anda klik di situ, Anda mulai lihat di situ, pulsa Anda terpotong secara otomatis dan itu mendukung biaya operasional mereka. Kolekte eman-eman. Tapi kita dukung yang kayak begituan. Saya berharap kita bertobat. Amin. Kenapa diam semua? Saya agak curiga juga lama-lama. Oke lah. Baik, puji Tuhan Bapak Saudara. Di sini standarnya adalah harus sampai kudus. Apa itu kudus? Kudus itu artinya terputus, terpisah, terpotong. Harus pisah. Apa yang dipisahkan di sana? Apa yang harus dikerat di situ? Pikiran kita, tingkah laku kita, kelakuan kita yang tidak benar harus dipangkas. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes bilang kalau pohon ini buahnya, batangnya besar, dahannya besar, daunnya lebat, tapi tidak ada buah, pantas untuk dipotong.
Hal yang tidak menghasilkan itu harus dipotong. Karena itu kalau terus dipelihara malah merugikan. Dan itu kita harus buang. Firman Tuhan berkata dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 26 bilang begini. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Supaya kamu menjadi milikku. Kuduslah kamu bagiku. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kolekte kita berapa terus ngaku anak? Halo? Kadang-kadang kita ini kan, maaf ya, saya dengan jemaat GCPDI yang di Sidotopo, Tenggumung, kencang saya. Modalmu ndak hanya tepuk tangan saja lalu masuk surga. Ndak beda main tepuk tangan dengan main doro di belakang rel kereta api di rumah, belakang rumah kami. Kalau cuma hanya modalnya tepuk tangan minggu yang urus AC, listrik, segala macam pendeta. Sedangkan air juga pendeta, listrik pendeta, uripmu enak benar, Pak. Lu ya. Makanya biar mereka hidup sederhana begitu, betul-betul mereka perhatikan pekerjaan Tuhan. Kita ini kadang-kadang, saya tadi dengar pemimpin pujian, song leadernya berdoa, Tuhan ini yang kami berikan yang terbaik. Saya tanya, yang terbaik yang mana? Kalau kita boleh jujur, persembahan yang terbaik itu yang mana? Saya anak kampung yang lahir di kampung di desa, zaman waktu kami masih kecil, zaman waktu itu uang kertas hanya ada 2, 100 merah, 500 warna hijau, ada gambar monyet. Itu kalau mama udah taruh di Alkitab, minimal hari Kamis itu mama udah taruh di Alkitab. Dia doakan itu uang, lalu dia simpan dalam Alkitab, dan itu sekalipun ada makanan enak di situ, tidak mungkin diambil uang itu untuk belikan. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu uangnya Tuhan. Minggu baru dia bawa ke gereja, dia masukkan ke kolekte. Saya mau kasih tahu. Kalau kita boleh jujur, persembahan kita yang tadi kita bilang yang terbaik itu yang mana? Ada kan yang tadi mampir di pom bensin, isi bensin, lalu dia sisakan, ambil dari uang sisa isi bensin, baru dia kasih di kantong kolektor, tadi baru dia bilang itu persembahan terbaik. Kalau boleh jujur. Saya mau kasih tahu, bukan besar nominalnya. Bukan berapa banyak yang Anda berikan hari ini. Tapi karena itu untuk raja di atas segala raja. Persiapkan jauh-jauh hari. Doakan dan biar ini jadi berkat. Jangan mampir di toko, udah belanja-belanja, baru datang sampai di gereja dan bilang, Tuhan, ini yang terbaik. Gaya. Tidak bisa kayak begitu. Tidak bisa kayak begitu. Tidak bisa. Kita berikan yang terbaik, bukan besar kecil nominalnya. Tapi kita persiapkan baik-baik, karena itu untuk yang raja di atas segala raja. Persiapkan jauh-jauh hari. Karena itu yang terbaik. Bapak Saudara, bicara soal kekudusan. Kenapa harus kudus? Kalau tidak kudus, kenapa? Begitu kan? Kenapa harus kudus? Alkitab bilang kalau tidak kudus, tidak dia Tuhan masalahnya. Sederhana. Kenapa harus kudus, Pak? Karena kalau tidak kudus, tidak lihat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus. Sederhana kan jawabannya. Kenapa kita harus kudus? Karena kalau tidak kudus, tidak lihat Tuhan. Kenapa tidak lihat Tuhan? Karena Tuhan itu kudus. Sederhana jawabannya. Bagaimana caranya supaya kita mencapai kekudusan itu? Pak, kalau boleh jujur, di dalam gereja, kalau nyanyi semua kita ribut, nyanyi semua kan? Sekalipun ada yang miring-miring suaranya, saya tidak bisa nyanyi memang. Kalau saya disuruh pimpin pujian, jantung saya bunyinya bisa begini, lebih cepat. Benaran. Saya tidak bisa nyanyi. Saya kalau nyanyi itu kadang-kadang habis nyanyi keluarganya nangis. Saya tanya, kenapa nangis? Tidak bang, tadi nyanyi itu saya takut abang itu napasnya putus katanya. Makanya mereka nangis.
Saya bilang, kau ini pelecehan bener. Dia bilang, bener bang, tadi semakin tinggi suaranya itu, saya nangis semakin kencang. Saya tanya, kenapa kau nangis? Saya takut napasnya abang putus katanya. Saya bilang, aduh ini pelecehan betul ini. Tapi saudara, perhatikan kembali kepada ayat ini, bahwa kita harus kudus. Kenapa kita harus kudus? Karena kalau kita tidak kudus, kita tidak melihat Tuhan. Kenapa tidak melihat Tuhan? Karena Tuhan itu kudus. Bagaimana caranya supaya kita melihat Tuhan? Harus kudus. Bagaimana kita mau kudus? Nah, ini kita lihat. Ada hal yang sangat menarik dalam dunia musik. Dunia musik, hal yang paling menarik dan dalam dunia musik, hal yang paling tertinggi dalam dunia musik namanya harmonisasi. Benar ya? Saya tahu teorinya saja. Tapi kalau saya main Anda stres. Serius. Saya bisa gebukin barang itu. Tapi jemaat dengar aja pasti stres. Kenapa? Saya bisa gebukin tapi tidak berirama dengan baik. Nah, bagaimana caranya supaya berirama dengan baik dan mencapai tingkat harmonisasi yang baik, yang benar-benar dapat diterima oleh orang lain? Caranya gampang. Ini alat musik kan banyak, pemainnya seharusnya kan 4 biasanya ya. Ada keyboard, ada drum, ada gitarnya, ada bassnya. 4 orang ini, apalagi keyboardnya ini berapa stud? Banyak banget. Belum lagi yang drumnya ada berapa banyak yang tidak sembarang digebukin kan. Gitarnya juga. Nah, supaya sama, ternyata kan biasa latihan di sini hari apa? Sabtu apa Jumat? Selasa. Nah, latihan. Kenapa mereka latihan? Apa mereka tidak bisa main? Bisa. Mereka latihan satu supaya mereka sesuaikan. Tangkap baik-baik kalimat ini. Mereka harus sesuaikan. Mereka harus samakan, tali gitarnya harus disetel, bunyinya benar, jelas. Keyboardnya sudah otomatis, tapi harus disesuaikan. Gebukin barang itu harus sesuai dramanya dengan ini. Yang berikutnya, song leadernya juga harus sesuaikan lagunya dengan musiknya. Demikian musiknya begitu. Maka ketika dinyanyikan bersama, pemusiknya bagus, song leadernya bagus, kedengarannya bagus. Kalau ternyata tidak bisa disesuaikan, satu mainnya kunci A, satu mainnya C dan seterusnya, maka kita yang dengar, kita akan sendirinya stres. Atau mungkin pemain musiknya kompak, tapi singer song leadernya, pemain musiknya lurus dari sini ke kodam, sedangkan singer song leadernya mundur ke kebun binatang sana. Kita yang dengarkan pasti stres. Nah, untuk mencapai hal yang paling bagus, harus disesuaikan. Bahasanya disetel. Iya, benar kan? Harus disetel. Hidup kekristenan untuk mencapai tingkat kekudusan yang benar, harus ada yang disetel. Bilang sebelahmu, perlu disetel. Kalau enggak, lu miring. Kalau tidak disetel, Pak, stres tetanggamu. Pikiranmu, kelakuanmu, tingkah lakumu kalau tidak disetel dengan kelakuannya Tuhan, pikirannya Tuhan, kita lewat aja kadang orang senggol, lu lihat miring dia. Benaran. Kita lewat aja kadang-kadang orang pikir, lu lihat bocor itu orang. Iya. Kalimat itu sebenarnya kalimat guyonan, tapi sebenarnya mengarah kepada karakter yang tidak benar. Nah, bagaimana supaya kita benar? Sebab kita harus sama. Kadang-kadang kita udah hidup baik, yang dulu kita ngacau, dulu kita tidak benar. Ketika kita udah baik, udah hidup kira-kira hampir mirip lah dengan Tuhan. Kadang-kadang pasti ada tantangan. Tetangga, teman main, teman kantor, anak kira saiki kayak Tuhan, kayak pendeto ketoe. Lah lebih baik kayak pendeto kayak daripada kayak preman kan? Lebih baik kayak Tuhan daripada kayak setan gitu kan? Lebih bagus kan kayak begitu. Saya ingat dulu kalau saya sebelum tahun 97 itu kan baru kenal Tuhan di tahun 97. Itu udah kacau di mana-mana. Padahal saya anak orang Kristen. Waduh, minggu saya tidak pernah absen. Pasti ke gereja.
Kalau minggu pagi saya ke gereja, pasti sore saya lagi mabok. Iya. Kalau pagi saya tidak ke gereja, berarti sore ke gereja. Tapi saya pagi itu lagi mabok itu. Akhirnya bikin kacau di mana-mana. Padahal saya tipis, kurus, tinggi kayak layangan timbul gitu. Benaran. Kurus. Udah kurus, bodoh-bodoh, ndak ada duit. Oh, lengkap. Itu ndak hanya miring, itu bocor bener itu. Tapi kami punya grup, bikin grup supaya bikin kacau di mana-mana. Terakhir tahun 97, sebelum bulan Mei, kira-kira bulan 1, bulan 2. Saya bermasalah serius hari itu. Itu kemana-mana udah bawa pistol itu. Nah, supaya polisi kan biasa periksanya kan begini. Supaya tidak ketahuan pistolnya di sini, saya taruh di sini. Ikat di bawah sini. Ah, kalau udah salah, Pak, saya cabut, selesai udah orang itu. Satu ketika masalah sama polisi. Dia kalah cepat. Hancur juga dia. Lari kita masuk hutan. Teman lain yang lari menyeberang pulau. Menyeberang ke pulau lain. Kira-kira 1-2 bulan kemudian. Zaman dulu kan kalau udah masuk hutan tidak dicari kita itu. Dianggap udah dimakan binatang buas lah kita di sana. Balik jumpa lah saya sama pendeta. Aduh ampun dah. Saya lebih takut itu pendeta daripada saya takut polisi benaran. Udus, tiap kali dia main ke kos, lalu dia ngobrol panjang lebar, salaman sama saya. Setelah pulang dia pasti pesan, Dek, bertobat kalau ndak mati neraka. Saya dalam hati, neraka. Ih, neraka. Neraka loh. Itu ngeri rasanya. Satu ketika, kira-kira menjelang Paskah begitu, dia ngajak saya. Ayo bang, ikut saya ke gereja. Gerejanya dia beda dengan gereja yang selama saya gereja di situ. Kalau di sana gereja suku. Namanya Gemit, gereja masih Injil di Timor. Kalau mungkin seperti di Jawa begini, seperti gereja-gereja suku seperti GKJW. Oh, itu majelis gereja tukang mabok beneran. Gimana majelisnya, pendetanya juga doyan mabok, doyan segala macam. Kita jemaat gimana kita mau bertobat? Nggak ada itu, kita berubah itu, nggak ada. Pokoknya yang penting minggu nyanyi, pulang menyanyi, kita juga nyanyi di luar sana. Urusannya panjang di luar. Satu ketika pendeta yang saya bilang saya jumpa dengan dia ini, ngajaklah saya ke gerejanya. Waduh, turun dari parkiran, kita masuk, duduk, begitu gembalanya keluar. Pak, saya hari itu betul-betul gemetar, dingin. Saya udah keringat dingin semua. Saya duduk paling samping begitu. Gembalanya lewat, lihat senyum-senyum, salaman semua jemaat. Giliran salaman sama saya tangan udah begini. Pak, tukang mabok takut, betul-betul takut sama pendeta. Beneran saya, aduh itu hari saya. Sejak hari itu dia salaman sama saya. Sejak hari itu pun. Saya setia ke gereja itu kecuali kaum wanita. Beneran, kecuali kaum wanita. Saya pasti datang. Doa pagi jam 4 saya pasti datang. Tidak mungkin tidak. Satu ketika sang pendeta gembala ini mungkin lihat saya udah setia. Dia bilang sama saya, Nus, mau ndak tinggal dengan saya? Waduh, saya pikir ini penawaran terbaik, termahal dalam hidup saya. Saya ini yatim piatu sejak umur 3 tahun. Makan minum ndak jelas, makanya dulu kurus-kurus. Makan minum udah ndak jelas, bodoh-bodoh lagi, ndak ada duit. Giliran orang berduit nawarin tinggal dengan dia, dia sekolahkan saya, kasih kuliah. Aduh, mantap bener, saya ndak mikir panjang. Yes, saya bilang. Besok saya bawa baju, datang tinggal dengan dia. Sebulan kemudian saya ditaruh di asrama. Dikunjungi, dikasih makan, dikasih duit. Aduh, enak bener. Selesai dari sekolah Alkitab, saya ditaruh di perbatasan menyeberang ke Australia. Modal untuk berangkat hanya disanggup uang sanggup berangkat untuk bayar bemo berangkat ke daerah itu. Beras 5 kilo tapi tidak dikasih ongkos pulang. Pesannya satu aja, saya tidak lihat mukamu di sini sebelum kau berhasil di situ. Jangan sekali-sekali injak rumah ini kalau belum berhasil di daerah itu. Beras 5 kilo, ongkos untuk berangkat tapi tidak ada ongkos untuk pulang. Pak, dari tempat itu mau mencapai kota 111 kilo lewati berbagai hutan. Saya mulai masuk daerah itu.
bekas rumah pendeta karena pendeta lari tinggalkan pelayanan. Dan minggu pertama saya kebaktian sendiri. Minggu berikut datang satu ibu. Waduh, suwenang setengah mati. Saya tinggalkan mimbar, saya dekat dia begitu. Saya khotbah ukur kuat. Kolekte pun hanya kami dua. Tak ada. Zaman waktu itu kolekte 100 rupiah, paling banter 500 sudah bagus. Saya harus kerja sawah dan lain-lain. Ternak ayam, ternak apa aja, ternak anjing juga banyak waktu itu. Iya beneran. Nah Bapak Saudara, kembali kepada konteks ini. Kekudusan ini standar untuk kita mencapai surga. Tidak bisa. Tidak bisa hanya modal kita percaya. Tidak bisa. Bagaimana caranya supaya kita kudus? Sederhana jawabannya. Sesuaikan pikiranmu dengan pikirannya Tuhan. Style pikiranmu dengan pikirannya Tuhan. Style kelakuanmu dengan kelakuannya Tuhan. Style hatimu dengan hatinya Tuhan. Caranya mudah. Banyak ada di hadirat Tuhan. Baca firman Allah. Lama kelamaan kebenaran firman Allah akan merubah karakter kita. Dan hidup kita akan semakin baik. Kalau tidak pasti kita ngacau. Semakin lama kita pelayanan. Kadang-kadang kita berpikir kita udah aman. Tidak bisa. Tidak bisa. Banyak orang pelayanan sudah sekian lama juga tumbang di mana-mana. Saya udah 2 periode ini jadi pengurus Bamak Surabaya. Kita dari GSCPDI, saya sendiri, saya ketuanya Surabaya Utara. Ketika kami ada di sana baru saya mengerti hampir setiap 1 tahun berulang kali kami harus urusi gereja yang bermasalah. Yang antar gembala dengan ini tawuran, yang gembala dengan gembala tetangga tawuran. Kelahi. Oh, jemaat kalau kelahi beda, gembala kelahi seru. Beneran seru. Kalau ndak urusan di Pol PP, pasti urusannya di Polda. Nah, saya biasanya yang urus-urus yang model begitu. Datang nanya, aduh panjang. Yang sana alasan ini pakai firman Tuhan, sana pakai firman Tuhan. Saya bilang sebentar lagi kita kolektan sekalian. Iya beneran. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita melihat bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Bagaimana harus kita hidup kudus? Harus disetel dengan baik. Supaya akhirnya orang melihat kita itu senang. Kalau setelan pikiran kita ini sesuai dengan setelannya Tuhan, pasti bagus omongannya. Karena dari pikiran ini muncul keluar dari apa yang dia sampaikan. Anak-anak muda kalau memiliki karakter yang baik, ndak usah mikir, ndak usah bingung cari jodohnya. Serius. Ibu-ibu dalam ruangan ini delo awakmu orepe api ngono. Kepingin ngepek mantu kayak gitu. Tapi kadang mantunya bikin mertuanya tensinya munggah mudun kayak teh celup gitu. Dah mari-mari. Iya beneran. Apalagi zaman sekarang pendidikan tidak beraturan. Zaman dulu kan masih ada satu mata pelajaran namanya PMP dulu. Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang tidak ada itu. Makanya moralnya tidak ada. Berpendidikan iya, moralnya tidak ada. Zaman dulu kalau kita lewatkan, kalau ada orang tua duduk situ kita lewatkan pasti begini. Sekarang begini Pak. Jadi kadang-kadang mikir ininya, ngerti yang ini? Ada di dengkulnya ada di sini. Mantunya lewat loh gini. Ada mertuanya di situ loh, ndak ngurusi. Saya satu ketika ngurusi orang, habis berkati orang nikah. Kebetulan istrinya itu anak tunggal, anaknya Pak Haji. Tapi dia mau untuk anaknya ikut Kristen. Habis pemberkatan, seminggu kemudian, mertuanya telepon saya nangis sejadi-jadinya. Saya tanya, kenapa Bu nangis? Menantu saya yang kemarin Bapak berkati Pak. Lempar saya Pak pakai sandal. Aduh, Pak, saya punya perkumpulan anak-anak NTT mungkin... Kalau kami kumpul semua di Surabaya, Sidoarjo Gresik itu sekitar kami ada 13.000 orang. Saya pembinanya. Itu 90 sekian persen itu masih begini. Ngerti maksudnya? Iya beneran, masih begini. Kemarin kan keluar di TV itu.
Orang lain yang demo dirungkut, mereka yang turun usir tukang demonya. Padahal dia bukan karyawan di perusahaan itu, enggak. Polisinya telepon, gimana bang? Sikat, saya bilang, wis kesuwen. Oke, lupakan itu aja dulu. Bapak saudara, saya akan akhiri dengan satu permainan begini. Sederhana permainan. Supaya kita layak. Karena ayat ini bilang begini. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Bicara soal kekudusan, kita harus sampai Tuhan yang bilang. Sampai Tuhan yang bilang kita layak. Bukan pendeta yang bilang. Bukan keluarga yang bilang. Tapi sampai Tuhan yang bilang kita layak. Kita pantas untuk menjadi korban yang menyenangkan. Saya akan akhiri dengan satu permainan sederhana aja. Boleh minta mas apa namanya ini? Oh iya. Satu lagi Pak siapa? Pak Stanto. Suto. Oke. Bapak saudara, saya memang sengaja memilih dua pria yang berbeda. Satu gemuk, satu kurus. Jangan tersinggung ya, ini hanya game aja. Ketika zaman waktu itu, persembahan yang layak dan pantas dan betul-betul menjadi milik Tuhan, itu tidak bisa dikatakan, itu tidak bisa diakui oleh jemaat. Tapi harus sang imamnya melihat, meneliti, dengan begitu ketat penelitian, baru berakhir dia bilang, ini layak, ini pantas. Oke, anggap saja saya Tuhan, ini 2 ekor domba yang siap kita korbankan. Saya periksa satu-satu, ini sekali lagi ini permainan. Saya berharap tidak tersinggung. Saya periksa dari atas, tanduknya sampai ke kukunya. Ini lemaknya banyak. Cocok ini. Bergurau, bercanda ya, tapi ini permainan yang saya sangat diberkati dengan permainan ini. Ketika diperiksa begitu, jemaat boleh bawa korban waktu itu, datang, tidak boleh Anda bakar sendiri korbannya, tidak boleh, tidak boleh. Serahkan ke imam yang masuk taruh di kandangnya itu, lalu waktunya untuk dikorbankan itu diambil dulu, diperiksa dulu. Teliti begitu ketat, mulai termasuk kukunya. Ketika dilihat begitu bagus, maka domba yang satu ini dipindahkan. Iya. Ini layak. Dipindahkan dan ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Kalau sudah menjadi miliknya Tuhan, tidak boleh dipakai untuk apapun. Tidak boleh, apapun tidak boleh. Karena ini miliknya Tuhan. Sekarang saya pindah ke domba yang satu. Saya periksa, ini contoh. Ternyata ada kukunya yang lecet atau tanduknya, atau mungkin karena perjalanan yang cukup jauh dari rumah, talinya kemakan di lehernya. Ada yang cacat di sini. Ini juga dipindahkan. Tahu ini untuk diapakan? Ini cocok di sate, masak gulai, bakar-bakar boleh. Iya, boleh itu. Ini contoh. Khawatir sebentar lagi dia nunggu saya di lampu merah. Jadi kalau udah dipisahkan seperti ini mau diapakan aja boleh. Karena tidak masuk standar untuk jadi korban bagi Tuhan. Tidak bisa. Termasuk dari kukunya sampai tanduknya, lehernya yang kemakan tali pun tidak boleh. Karena itu sudah dianggap cacat. Ini hanya cocok untuk buat kita makan-makan. Tapi yang satu ini punya Tuhan. Ini masuk. Nah, dengan permainan ini saya mau jelaskan kepada kita. Kita ini, hari ini kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Roma dia bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Coba senggol sebelahmu, tanya dia, kamu cocok diapakan? Dibikin sate? Atau memang layak untuk Tuhan? Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati.
Kita harus berusaha. Ayat ini bilang berusaha. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tidak bisa kita mencapai surga hanya dengan modal percaya. Harus sampai betul-betul kita layak menjadi milik Tuhan. Kalimat layak menjadi milik Tuhan bukan kata pendeta, bukan kata istri, kata suami, tapi harus kata Tuhan. Kalau kita ikut lihat dari Kejadian pasal 1, ada kalimat yang menarik di situ. Saat selesai masa penciptaan semuanya, Allah mereview ulang seluruh hasil karyanya. Lalu dia bilang apa? Apalagi pada hari terakhir dia bilang, ini sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Berjalannya waktu sampai akhirnya Kejadian pasal 3, manusia mulai jatuh dalam dosa. Dan berjalan lagi sampai Kejadian pasal 6. Coba lihat Kejadian pasal 6 ayat 6. Apa yang Tuhan bilang? Kejadian pasal 1 dan pasal 2 Tuhan bilang ini sungguh amat baik. Tapi Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Nah ini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menyesallah bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan. Di pasal 1, pasal 2 Tuhan bilang sungguh amat baik. Pasal 6 ayat 6 Tuhan bilang Tuhan menyesal. Tuhan menyesal karena menciptakan manusia. Kalimat ini untung tidak pakai bahasa Surabayaan, Jawa yang Surabayaan. Surabayaan mungkin bahasanya begini, aku menyesal doi menungso kayak kon. Iya. Benar. Ini kalau terjemahan lurusnya kan iya, memang begitu. Apalagi ini kalau diucapkan seorang istri kepada suaminya, aku nyesal doi bojo kayak kon. Oh, itu rasanya kita pingin cungkir balik di situ. Allah nyesal karena pun ternyata dia menciptakan manusia yang tidak taat. Yang tadinya harus menjadi perpanjangan tangan sorga untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tapi justru dia yang bikin kacau, dia yang bikin rusak, dia yang rusuh, dia yang tidak layak. Dan itu rusak bukan karena Tuhan, tapi bukan Tuhan salah menciptakannya, tapi kehendak bebas yang Tuhan taruh. Manusia salah menggunakannya. Dan akhirnya keputusan Allah bilang, aku nyesel, benar-benar nyesel. Doi menungso kayak gini. Hasil dari keputusan dia menyesal, apa yang dia buat? Ayat yang ke-7. Kejadian pasal 6 ayat 7. Nah, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku nyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nyesal. Kita pernah kan bilang sama teman, aku nyesal doi konco kayak gini. Pernah ndak dengar ada suami istri? Saya pernah dengar istrinya bilang, aku nyesal doi bojo kayak gini. Allah bilang aku nyesal doi menungso kayak gini. Yang tadinya kudus, yang pantas, layak. Nah akhirnya rusak. Seperti ini mau jadi apa? Ketika udah rusak total seperti ini, maka akhirnya 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua, dia bilang apa itu? 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun dia mempunyai karunia untuk bernubuat, termasuk pelayanan dan segalanya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Menungso kak berguna. Laka berguna nah lala pa urip. Sisan pa omole. Lah ya. Dari pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, kami gembala-gembala ini Bapak Saudara harus dengar. Tentu Pak Beni suami istri pun punya doa yang sama. Dengar Pak, Bu. Kami gembala-gembala ini bukan pengangguran. Kadang kami berlutut berjam-jam. Kami tidak doakan istri anak kami loh.
Beneran. Kadang kami berlutut berjam-jam hanya doakan Bapak Saudara. Tujuannya apa? Supaya kita semua layak masuk dalam kerajaan sorga. Supaya pelayanan kita titik gol terakhir, tidak ada satu jemaat yang tertinggal. Kita semua masuk sorga. Itu kami gembala mengharapkan semuanya itu. Dari tempat ini semua bilang, hiduplah dalam kekudusan supaya engkau diberkati. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan bagi Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kadang pikiran kami, tingkah laku kami, perasaan kami kadang tidak pantas, tidak layak, tidak seperti yang Kau harapkan pada awalnya. Mampukan kami Tuhan untuk hidup kudus di hadapan. Mampukan kami Tuhan untuk kami layak, betul-betul pantas ada di hadirat-Mu Tuhan. Layak dan pantas sampai berjumpa dengan Engkau di kekekalan sana. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan berita sukacita ini pada kami. Memohon dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Engkau ingatkan kami setiap saat. Baik di kantor, di jalan, dimanapun kami berada. Kami ingat bahwa hidup dalam kekudusan itu standar goal akhir kekristenan kami untuk mencapai sorga yang penuh dengan kekekalan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati. Kau pakai biar di saluran berkat. Berkati juga seluruh jemaat-Mu bekerja. Dan apabila sebentar kami tidak berpisah pulang, maka biarlah Engkau memberkati setiap kami. Kami mengangkat tangan kami dan Engkau biarlah turun tangan untuk memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Hosanna.